Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, alimul khafiyyati wal asrari al-muttali ala dhamairi wan niyat, ahata bi kulli shay'in ilma wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, wa qahara ala kulli makhluqin izzatan wa hikma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, la tudrikul absar wa la tughayyiruhu adh-dhuhur wal a'sar, wa la tatawahhamuhu adh-dhunun wal afkar, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Atqana kullama sana'ahu ahkamah wa ahsa kulla syai'in 'alimah wa khalaqal insana wa 'allamah. Ahmadu subhanahu ala ma alhamahu minal 'ulumi wa fahhamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatim wa saqan nasiril haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar adim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat kepada hadirin wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus momentum yang sangat baik dan istimewa. Kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di salah satu keistimewaannya adalah bulan suci ini Allah menurunkan jumlatan wahidah. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus di dalam bulan suci Ramadan dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya jumlatan wahidah dengan sekaligus. Dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah itu selama kurang lebih 33 tahun. Ini adalah menjadikan hadirin, diambil hikmahnya adalah untuk belajar Al-Quran. Rasulullah aja diturunkan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu kita perlu untuk mempelajari Al-Quran ini jangan merasa puas ketika sudah dilantik, ketika di TPQ bisa membaca Al-Quran saja. Kita harus bisa memperdalami Al-Quran lebih dalam lagi. Kalau memang betul-betul kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan keutamaan Al-Quran, betul-betul Al-Quran menjadi konsep di dalam kehidupan kita. Perlu membutuhkan waktu yang lama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lagi keistimewaan bulan suci Ramadan adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'allama ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan, di dalam kata Rasulullah bersabda, andaikan umatku mengetahui tentang keutamaan bulan suci Ramadan, maka tentu umatku menginginkan seluruh bulan ini, tahun ini semuanya adalah bulan suci Ramadan. Karena berkahnya, keutamaannya di dalam bulan suci Ramadan ini. Li'annal hasanah fihi mustami'ah, karena seluruh amal-amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini bisa terkumpulkan. Kalau yang lain bisa terhambur, bercerai-berai. Di dalam bulan suci Ramadan amalan-amalan kebaikan ini bisa terkumpulkan menjadi catatan amal kebaikan buat kita. Wa ta'ah makbulah, amalan-amalan taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awat mustajabah, doa-doa kita di dalam bulan suci Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfurah, dosa-dosa kita kalau mau bertobat di dalam bulan suci Ramadan ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissatin, ada seseorang yang sebelum Ramadan belum sadar, masih melakukan berbagai macam kejahatan. Terus kemudian dia memasuki bulan suci Ramadan, dianugerahkan dia mau bertobat, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Maka akhirnya setelah itu dia wafat dan ditemui seorang wali Allah. Dia mendapatkan istana yang luar biasa di alam barzah. Ditanya kenapa? Karena seluruh dosa-dosaku diampuni karena aku pernah bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul di dalam bulan suci Ramadan. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga sangat merindukan bagi mereka
yang mau menyambut, mengisi berbagai amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Wa an Hafiz Al-Kabir annahu qala yaqul Daud At-Tai. Ada seorang ulama namanya adalah Syekh Daud At-Tai, ghalabani annahum fi awwal lailatin min Ramadan. Saya pernah tertidur di dalam awal bulan suci Ramadan. Fara'aitul jannah, maka saya dinampakkan oleh Allah surga. Faka'anni jalisun ala syattin naharin min durrin. Seolah-olah saya itu duduk di pinggirnya sungai yang terbuat dari intan dan yakut dan intan dan permata. Yakut, idh ra'aitu jawaril jannah. Tiba-tiba saya melihat ada bidadari surga. Ya ka'annahu nasyamsu min nuri wajhinna, seolah-olah wajahnya itu luar biasa, bercahaya yang gemilap seperti matahari yang sangat bercahaya. Fakultu, maka karena saya melihat suatu keindahan yang luar biasa itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fakulna, maka kemudian para bidadari itu juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nahnu lil hamidina fi syahri Ramadan wasaimina lil hamidina as-saimina ar-rakiina as-sajidina fi syahri Ramadan. Kata bidadari itu, kami ini dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut, untuk dipersiapkan, untuk mengabdi, untuk menjadi miliknya para orang-orang yang memperbanyak hamidin, orang-orang yang memuji kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang puasa di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang banyak rukuk sujud di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan bagian bidadari yang dipersiapkan kepada kita, perbanyaklah kita untuk memperbanyak istighfar, membanyak puasa, membanyakkan sholat malam di dalam bulan suci Ramadan ini. Walidalik, oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Rasulullah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah dalil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, punya wadhifah membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, orang yang mau menjaga mulutnya tidak menebarkan hoax, mulutnya tidak suka menebarkan fitnah di tengah masyarakat. Ada kisah Masyarul Muslimin, ada sebuah kisah Rasulullah pernah berjalan melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau bersedih, karena bersedih sekali. Terus kemudian Rasulullah berhenti berdoa di kuburan itu, 2 kuburan itu. Kemudian Rasulullah berdoa 1 kuburan dan 1 kuburan lagi. Terus kemudian minta sama sahabat ambilkan pelepah korma. Setelah itu pelepah korma diambil, dibelah jadi 2 sama Rasulullah. Yang 1 ditancapkan di kuburan yang satu ditancapkan di kuburan satunya lagi. Kemudian setelah itu ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang di dalam kubur ini dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa apa ya Rasulullah? Dosanya tidak dianggap besar oleh mereka. Yang pertama adalah orang ini suka menebarkan hoax, menebarkan fitnah. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu aja menebarkan fitnah pakai mulut. Sekarang pakai HP, pakai medsos, menebarkan hoax pakai medsos. Maka kemudian Masya Allah betapa sangat besarnya dosanya kalau pakai medsos yang mengakses bisa seluruh dunia. Maka oleh karena itu, maka kata Rasulullah, orang ini karena suka menebarkan fitnah, menebarkan hoax di tengah masyarakat, maka orang ini disiksa di alam barzah. Kemudian aku berdoa dan aku tancapkan pelepah korma di atasnya. Semoga dengan itu orang ini diringankan siksaannya di alam kubur. Maka oleh karena itu, hadirin, kenapa kita membawa bunga? Sebab kalau kita membawa bunga, selama bunga itu masih basah, maka bacaannya itu tasbihnya itu masih diberikan kepada orang ahli kubur. Maka ini menjadi sunnah hadirin. Bapak-bapak hadirin, kalau bisa kuburannya orang-orang tua dibacakan doa di dalam bulan suci Ramadan ini. Biasanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, bacakan doa, kalau bisa taburkan bunga di atasnya. Sebab bunga yang masih basah itu membacakan tasbih untuk orang yang di alam kubur. Yang satunya kata Rasulullah, yang satunya disiksa dalam kubur karena dia tidak menjaga najisnya kencing. Hadirin, ini penting sekali, hati-hati sekali masalah najisnya kencing. Banyak orang yang tidak perhatian. Maka oleh karena itu hadirin,
banyak kalau di masjid-masjid yang sudah paham dari kamar mandi, apalagi kamar mandi yang tidak ada alas kakinya, sangat rawan di bawahnya itu masih ada genangan najis. Ketika dia keluar dari kamar mandi, maka dia merasa seolah sudah suci, tapi ternyata kakinya masih najis, ada terkena najis. Maka oleh karena itu ada penetralisir, biasanya dikasih dikasih bak untuk menginjakkan di tempat itu yang airnya lebih daripada 2 kulah atau lebih daripada 200 liter, maka itu adalah namanya menetralkan dari najisnya kencing tadi. Maka hadirin ini penting, kata Rasulullah, yang kedua ini karena tidak bisa menjaga najisnya al-baul, najisnya kencing. Maka ini hati-hati, kita jangan sampai syaratnya sah sholat kita itu harus suci tempat kita, suci badan kita, suci pakaian kita. Kalau salah satu tidak suci, maka tidak sah. Kita merasa sudah pede, sholat kita sudah sah, ternyata ada najis yang masih menempel di kaki kita. Ini hati-hati. Maka harus menjaga masalah najisnya kencing. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah washaimina fi syahr Ramadan, orang-orang yang puasa di dalam bulan suci Ramadan. Saya ingin menggarisbawahi di dalam hal ini, ya hadirin dimuliakan Allah, amalan para ulama-ulama salaf kita itu betapa luar biasanya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Diterangkan Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yahtimul Quran kulla syahri Ramadan sittina marrah wa fit tarawih marrah wahidah. Abu Hanifah itu setiap, begitu juga Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan itu kalau satu siang 1 kali, malamnya 1 kali. Jadi kalau 30 hari berarti dia 60 kali. Dalam sholat tarawihnya 1 juz. Dalam satu tarawihnya 1 juz. Berarti totalnya sholat hatam Al-Quran selama Ramadan adalah 61 kali hatam Al-Quran. 61 kali di dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik yang terkenal ahli hadisnya itu. Kemudian juga ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan, beliau agak mengurangi pembacaan hadis, yang paling diutamakan adalah membaca Al-Quran. Sehingga para ulama-ulama itu menghatamkan Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa, minimal adalah 60. Bahkan di dalam keterangan ini ada tabi'in, namanya adalah Sulaiman bin Attar, itu menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan sehari semalam 3 kali. Dalam sehari semalam 3 kali. Dalam Al-Azkar An-Nawawi, itu putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu menghatamkan sehari semalam dalam bulan suci Ramadan 8 kali. 8 kali dalam sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Dan umrah, dan menjalankan umrah sepanjang hidupnya beliau ribuan kali menjalankan umrah. Para ulama berpendapat, hadirin, para ulama berpendapat orang-orang ahli Quran maka dikatakan adalah sesuatu yang kurang baik, bahkan kurang baik kalau ada seseorang Islam itu tidak menghatamkan Al-Quran selama 40 hari itu 1 kali. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya biasakan kalau bisa yuk punya rutinitas. Jangan hanya di dalam bulan suci Ramadan saja. Jangan kita bangga dalam 1 tahun kita khatam di dalam bulan suci Ramadan saja. Kalau bisa setiap hari kita punya rutinitas membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dianugerahkan keturunan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, muslimin muslimat, untuk dianugerahkan bisa mempunyai rutinitas membaca Al-Quran, wadhifah membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Masyarul muslimin, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali Allah perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah itu menghatamkan Al-Quran setiap di dalam kuburnya. Jadi beliau sebelum mati itu sudah membuat liang lahat, sudah membuat kuburan. Maka beliau menghatamkan Al-Quran di dalam kuburannya itu 7.000 kali, 7.000 kali. Baru kemudian beliau wafat. Ada seorang Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sahibul Quwairah, itu 8.000 kali. Jadi sebelum meninggal beliau mempersiapkan di kuburan itu liang lahat, kemudian beliau menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahatnya itu
8.000 kali. 8.000 kali. Kata beliau, kenapa ya Syekh? Kenapa ya Habib harus 8.000 kali? Saya malu kalah dengan seorang perempuan. Robiah al-Adawiyah saja perempuan. Yang perempuan itu ada faktor-faktor penghalang. Kalau dirinya lagi halangan tidak bisa baca Al-Quran. Itu saja bisa baca 7.000 kali. Masa saya laki-laki kalah dengan perempuan? Maka beliau menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahatnya itu 8.000 kali. Kalau hadirin berapa kali? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putranya ibu bisa berapa kali? Apakah kita hatam cuma main HP saja sekarang ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal Al-Quran ini kitab suci kita. Al-Quran ini kitab suci kita. Tapi kita lebih familiar pegang HP daripada pegang Al-Quran. Kita jangan terlalu pandai-pandai bersyukur anakku, wah ijazahnya top, mendapatkan top, tapi baca Al-Quran tidak bisa. Baca Al-Quran tidak paham, ya. Baca Al-Quran tidak paham. Masya Allah, ini kurang sempurna kita sebagai seorang muslim. Di dalam kubur kita ditanya, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Pedoman hidupmu di dunia apa? Jangan-jangan kita mau menjawab Al-Quran, jadinya Al-Quran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mengajarkannya Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, punya putra kaya raya, pejabat top, tapi tidak pernah pegang Al-Quran. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya kamu siapa? Kata Rasulullah, orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW. Kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah hidup. Utlubul ilma minal mahdi lalahat, belajar ilmu agama sejak buayan sampai liang lahat. Kalau kita masih belum masuk ke liang kubur, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk mau belajar, untuk diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ma min syafi'in afdal manzilatan indallah. Tidak ada syafaat yang paling istimewa kedudukannya nanti di akhirat di sisi Allah yaumul qiyamah minal Quran, daripada Al-Quran. La nabi wala malak wala ghairihima. Tidak pula syafaat nabi, tidak juga syafaatnya malaikat, tidak pula dari selain keduanya. Jadi yang paling utama adalah Al-Quran. Maka banggalah, bersyukurlah kalau kita masih diberi anugerah untuk bisa mau belajar Al-Quran. Jangan jangan merasa puas, karena kalau orang puas sampai disitulah batasnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadah umatku adalah orang yang rajin, orang yang punya wadifah membaca Al-Quran. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Al-Quran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melazimkan membaca, walaupun ini bagian membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Muawiyah, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada seorang namanya sahabat Muawiyah. Ini suatu ketika Rasulullah itu melihat alam luar biasa. Jadi hadirin, kadang-kadang meninggalnya orang-orang hebat itu mempunyai ada tanda-tanda alam, ada hujan, ada redup dan lain sebagainya. Ini suasana menjadi redup sekali, malaikat turun sangat banyak. Di alam semesta itu menjadi kelihatan redup. Dan kemudian malaikat Jibril datang. Ada apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ini ada sahabatmu meninggal ya Muhammad. Orang malaikat-malaikat datang untuk ikut memandikan, untuk mensolatkannya, untuk mengantarkan jenazahnya, untuk membahagiakan dia di alam kuburnya. Terus ditanya, apa itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril, apa amalan sahabatku itu? Sahabatmu itu rajin membaca Al-Ikhlas. Rajin membaca Al-Ikhlas. Maka oleh karena tadi lazim, jadi sewenangnya baca Al-Ikhlas. Di antara kesenangan kata Rasulullah SAW, kalau orang itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 50 kali dalam sehari semalam rutin, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya selama 50 tahun. Jadi maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minimal kita jangan sampai kurang 50 kali dalam sehari semalam membaca Al-Ikhlas. Ya, kalau bisa lebih, pokoknya 100 kali boleh. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan juga kalau bisa jangan lepas dari itu. Kalau kita ingin jenazah kita, mati kita hadirin, yang menyolati tidak hanya masyarakat manusia, tapi juga malaikat-malaikat ikut menyolati kita, mengantarkan kita di alam barzah para malaikat-malaikat itu. Caranya lazim, rajin membaca Al-Ikhlas. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keistimewaan baca surat Al-Mulk.
Membaca surat Al-Mulk adalah barang siapa rajin setiap hari membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk, maka jasadnya akan utuh sampai hari kiamat. Jasadnya akan utuh, tidak dimakan cacing-cacing tanah, tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya utuh sampai hari kiamat. Caranya membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk, setiap hari minimal 1 kali. Inilah diantara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara keistimewaan baca Al-Quran, dan diantara surat-surat Al-Quran itu kita harus punya rutinitas. Sebab itulah yang kita harapkan nanti di akhirat. Itulah yang kita harapkan di alam barzah. Kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa. Orang yang paling kita cintainya pun tidak akan ada yang mau menemani kita di alam kubur. Bapak punya anak yang katanya disayang, dicintai, tapi begitu bapak mati, tidak ada anaknya yang mengantar, tidak ada anak yang mau menemani di liang lahat itu. Kita harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Maka oleh karena itu, ayo kita tingkatkan amalan-amalan, khususnya bulan suci Ramadan. Ini kita ditarbiyah, dan setelah Ramadan jangan sampai lupa. Kalau di Ramadan kita rajin baca Al-Quran, setelah Ramadan jangan blas sama sekali tidak dibaca Al-Quran itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin.